Ya, sekolah sekarang amankah? Tahun ajaran baru sudah ditetapkan tanggal 13 Juli nanti, tetapi metodenya mau seperti apa itu yang harus kita perhatikan di daerah masing-masing. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Daniel, tentunya ada beberapa protokol yang perlu dipenuhi oleh pihak sekolah, oleh anak didik, oleh keluarga, oleh masyarakat, dan juga oleh pemerintah. Jadi tidak semuanya bertumpu pada satu bagian saja, semuanya harus ambil bagian. Ini yang terjadi di luar negeri, di Prancis dan di Finlandia, pada saat kasus sudah dinyatakan turun dan akhirnya diambil keputusan untuk sekolah kembali dibuka, ternyata banyak paparan di sekolah-sekolah tersebut. Nah, ini juga sempat jadi trending topik beberapa saat yang lalu dari IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, yang memaparkan mengenai jumlah kasus anak-anak dengan PDP, jumlah kematian PDP, jumlah kasus COVID pada anak, dan juga kematian pada kasus positif, di mana ini saat ini masih tertinggi di Asia. Nah, melihat dari data-data tersebut, terus terang, saya sebagai orang tua merasa belum ada jaminan keamanan untuk melepas anak-anak saya kembali ke sekolah. Ya, sisi positifnya bagi anak-anak sih, mereka pasti gembira ya ketemu sama teman-temannya. Mungkin sudah bete ketemu bapak, ibunya yang nggak bisa ngikutin tren sekarang, nggak bisa komunikasi dengan anak, dengan teman-temannya seperti itu. Tapi kita juga harus memperhatikan sisi negatifnya, yaitu masalah kesehatan anak-anak. Dan bila sekolah itu menjadi sebuah tempat yang resikonya cukup tinggi bagi anak-anak, tentunya kita harus memperhatikan mengenai jaga jarak di kelas, bukan hanya jarak antara pendidik dengan anak-anak, tetapi juga jarak antara anak-anak satu dengan anak-anak yang lainnya. Saya cukup terkejut dengan mungkin ini masih wacana ya. Jadi di dalam satu ruang belajar itu malah akan ditambahkan jumlah anaknya. Bukan malah dikurangi, tapi malah akan ditambahkan. Maksudnya sih agar jumlah siswa yang bisa diterima di sebuah sekolah negeri tersebut cukup tinggi untuk mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat terhadap pendidikan, tapi ya aman atau tidak itu harus jadi perhatian yang utama. Kemudian sekolah itu juga jadi sebuah tempat kerumunan ya. Nggak ada sekolah satu-satu ya. Pasti sekolah itu berbarengan. Nah, itu harus kita pastikan bagaimana pengelolaan kerumunan itu. Apalagi barusan tadi pagi ada pencabutan ya mengenai aturan larangan berkerumun. Kemudian memakai masker. Jangankan anak-anak, yang dewasa saja gimana sih disiplinnya menggunakan masker? Masker hanya digunakan untuk menutupi mulut, tidak digunakan secara baik dan benar. Serta protokol-protokol kesehatan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bang Daniel mengenai banyaknya protokol kesehatan yang harus disiapkan pada saat sekolah akan dibuka. Nah, ini ada beberapa materi yang sudah disiapkan oleh pemerintah, mulai dari keputusan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri,
Kemudian juga ada dari Ikatan Dokter Anak Indonesia mengenai kegiatan belajar mengajar di masa pandemi, dan juga pada tanggal 29 Mei kemarin yang akhir masa tanggap darurat yang pertama, itu juga IDAI sudah mengeluarkan anjuran. Nah, kapan sih sekolah itu mau dibuka atau open lockdown-nya? Ya, bila semuanya sudah kembali menuju ke tatanan normal baru, sekolah adalah yang paling akhir dibuka, bukan yang pertama. Mall boleh dibuka, perkantoran boleh dibuka, pasar demikian juga, sekolah yang paling akhir. Jadi sekali lagi harus dipastikan keamanannya. Dan ketetapan ini pun berdasar pada pertimbangan gugus tugas percepatan dan penanganan COVID, bukan hanya keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara sepihak. Nah, ini adalah beberapa syarat yang harus kita pertimbangkan untuk kesehatan dan keselamatan anak-anak pada saat sekolah dibuka nanti. Pastikan, pertama adalah pandemi sudah dapat dikendalikan. Di Jawa Timur, tempat saya berada, masih jadi nomor 1, masih belum bisa dikendalikan. Jadi, rasanya tidak dibuka sekarang ya. Kemudian kasus menurun. Belum ada penurunan di Jawa Timur ataupun di Indonesia. Mungkin di Indonesia hanya di beberapa tempat saja. Kemudian yang ketiga, SOP, Standard Operating Procedure, mengenai sekolah aman bagi siswa dan tenaga pendidik, serta nanti pemberlakuannya secara bertahap, mulai dari tingkat yang tinggi, mahasiswa pendidikan tinggi, bertahap sampai dengan pendidikan dasar dan juga usia dini. Ini saya ambil dari SKB 4 Menteri tersebut. Apakah sebuah kota itu sudah masuk dalam keadaan zona hijau, Pemdanya harus memberikan izin juga. Kemudian satuan pendidikan juga harus memenuhi semua daftar periksa atau checklist, dan orang tua setuju. Jadi kuncinya paling akhir adalah ada di orang tua. Orang tua harus memastikan apakah semua itu sudah aman untuk anak-anaknya. Jangan hanya mengamankan dirinya semata, orang tua semata, biar nggak diganggu anaknya di rumah, atau biar bisa bekerja dengan tenang, tapi juga penting dipastikan anak-anak sehat dan aman saat dilepas di sekolah. Ini yang tadi disampaikan, tahun ajaran tetap akan dimulai, hanya saja nanti metode pembelajarannya akan seperti apa. Ini yang tahapannya, bila sudah ditentukan sebuah daerah itu zona hijau, ada bulan pertama, mana yang masuk duluan, bulan kedua, untuk transisinya, bulan ketiga, pendidikan tahap berikutnya. Jadi kalau tadinya adalah pendidikan tinggi dan SMA, nanti di bulan ketiga SD, nanti bulan kelima baru PAUD atau TK. Nah, ini checklistnya. Tadi sudah disinggung juga oleh Bung Daniel, ada checklist yang harus kita lihat. Saya sarikan ada beberapa checklist, ada 6. Ya. Apakah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan sudah ada? Ada. Cukup nggak? Bersih nggak? Sumber airnya bagaimana? Wash-nya, sabunnya, dan pengaturannya seperti apa? Kemudian, mampukah sekolah itu mengakses fasilitas layanan kesehatan? Jalinan kerjasama dengan puskesmas, klinik, bahkan dengan rumah sakit. Kemudian juga area wajib masker untuk semua yang ada di sekolah. Keempat, memiliki termogan. Pastikan termogannya tidak hanya satu untuk segitu banyak anak dan untuk segitu banyak tenaga yang ada di sekolah. Kemudian pemetaan dari warga satuan pendidikan, ada pemetaannya, siapa-siapa saja yang berisiko, yang punya komorbid, siapa-siapa saja yang habis bepergian, itu harus kita cek juga, serta ada kesepakatan bersama dengan satuan pendidikan yang lain. Nah ini, Anda bisa melihat, ada itu untuk cuci tangan, jumlahnya berapa? Cukup nggak? Proporsinya bagaimana dengan anak-anak? Terus pada saat cuci tangan seperti itu.
Ya, ini gambarnya gambar sebelum pandemi sih. Tapi harus jadi perhatian kita. Bagaimana meminta anak-anak cuci tangan dan bagaimana mengaturnya. Bagaimana ngajari mereka cuci tangan yang proper, cuci tangan yang baik, seperti itu. Kemudian yang di bawah itu ada anak SD masuk ke kamar mandi. Sudah bukan rahasia umum lagi, kamar mandi di sekolahan itu seperti apa. Kamar mandinya ada, bak mandinya ada, airnya ada nggak? Bersih nggak? Sabunnya ada nggak? Jumlah kamar mandinya cukup nggak untuk anak-anak dan guru atau tenaga pendidik? Kemudian antri berbaris pada waktu masuk sekolah. Harus diatur antrian masuknya. Dan jangan lupa lakukan desinfeksi sebelum memulai pelajaran dan setelah pelajaran selesai. Nah, ini adalah fase-fase yang tadi disampaikan. Bila kita sudah masuk ke dalam zona hijau, ada dua fase. Ada fase transisi dan fase kebiasaan baru. Nanti mungkin bisa dilihat secara detail di SKB 4 Menteri tadi. Ada beberapa, jadi mulai dari waktu mulainya, kemudian kondisi kelasnya, dipastikan jarak antara antara tempat duduk anak-anak satu dengan yang lainnya, kemudian maksimumnya. Ini yang saya kemarin cukup miris ya. Satu kelas malah akan ditambahin jumlah anaknya. Nah, ini kenapa tidak diperhatikan mengenai jarak antara satu anak dengan yang lainnya. Kemudian jadwal pembelajaran. Jadwal pembelajaran mungkin nantinya akan ada pembelajaran pagi dan pembelajaran siang agar konsentrasi kerumunannya terpecah. Kemudian ada perilaku wajib dan ada kondisi medis warga sekolah. Pastikan pada saat berangkat kerja, mendidik anak-anak, pastikan pada saat anak-anak masuk sekolah, semuanya sehat. Nah, ini juga bahas mengenai kantin, bahas juga mengenai kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Pada fase-fase transisi tidak diperbolehkan. 2 bulan pertama sejak dibuka di zona hijau. Sekali lagi di zona hijau. Ini protokol kesehatannya. Ada 6 protokol kesehatan yang harus dan wajib dipastikan berjalan sesuai dengan yang diarahkan. Jadi untuk protokol kesehatan umum sekolah ada 9 item, untuk sarana prasarana sekolah ada 9 item, untuk anak-anak pada saat berangkat dari rumah menuju sekolah ada 9 item juga. Untuk siswa selama di sekolah ada 9 item. Untuk guru dan tenaga pendidik di sekolah ada 11 item. Kemudian pulang dari sekolah menuju ke rumah ada 6 item. Itemnya apa saja? Bisa dibaca, saya tidak bacakan satu persatu. Yang pasti adalah kalau untuk yang umum ada screening. Screening tenaga kesehatannya, keadaan kesehatannya, screening lokasinya, media sosialisasi dan edukasi, pengaturan kerumunan, dan yang lain-lain. Ini yang protokol kesehatan berangkat dari rumah menuju ke sekolah. Kemudian protokol kesehatan untuk siswa selama di sekolah. Protokol kesehatan untuk guru dan tenaga pendidik selama di sekolah. Serta bagaimana protokol kesehatan bila pulang dari sekolah menuju ke rumah. Sudah cukup bagus. Sudah cukup lengkap. Tapi siapa yang melakukan monitoringnya? Siapa yang melakukan evaluasinya? Dan yang paling akhir, amankah bila saya melepas anak-anak ke sekolah? Amankah selama anak-anak ada di sekolah? Dan siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan itu? Ya, mungkin itu dari saya. Mungkin bisa jadi bahan diskusi bersama dengan teman-teman yang lainnya. Kita saling mengisi, saling bahu-membahu agar pandemi ini bisa berlalu dan bisa segera terkendali.